Tapi dari jejak rekam dan lain sebagainya di media sosialnya, mereka kan pasti punya media sosial Mas. Tapi kan itu sulit Mbak untuk menelusuri rekam jejaknya, track recordnya seorang paslon itu kan sulit. Setidaknya gini Mas, yang bisa memutus rantai money politik ini, ketika mereka sudah punya prinsip bahwa money politik itu tidak boleh, generasi selanjutnya di masa depan akan verifikasi dari Bawaslu dan lain sebagainya. Nah dari situlah terkadang lobby itu ada. Itu KPU sudah memberikan maupun Bawaslu sudah memberikan peraturan bahwa money politik tidak boleh dilakukan. Di tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, tolak golput. Tolak golput ya, tolak golput, jangan sampai lupa tanggal 27 itu kita pemilihan. Memilih pemimpin tak boleh coba-coba. Pilih yang telah berpengalaman. Gotong royong bersama rakyat. Ipuk Fistiandani membawa Banyuwangi mengatasi pandemi, meningkatkan ekonomi, menjaga kerukunan, hingga menurunkan angka kemiskinan. Bersama Mujiono yang kaya pengalaman, sebagai sekda terbaik, akan mampu mendorong kinerja birokrasi yang lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Coblos nomor 1. Dulur-dulur isun Banyuwangi, kita optimis Banyuwangi akan berubah menuju yang lebih baik, berubah menuju pada harapan kita semua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Ali Makki, Ali Ruci siap memimpin, menghantarkan Banyuwangi hebat, rakyatnya bahagia. Politik uang hari ini masih ada apa enggak di era-era hari? Kalau kita ngomongkan politik uang ya Mas, hari ini masih ada politik uang tersebut. Tapi ketika kita bandingkan pemilu dan pilkada, politik uang ini lebih gencar di pemilu dibandingkan pilkada. Karena di pemilu itu kan banyak calon legislatif yang sama-sama ingin memperoleh suara, dan itu jumlahnya banyak sekali. Kalau di pilkada, paslonnya kan bupati 2, gubernur 3. Nah, Khususnya Jawa Timur Mbak? Ya, khususnya Jawa Timur. Jadi money politik ini atensinya berkurang dibandingkan di pemilu, gitu loh. Kalau di pemilu itu banyak sekali money politik, kalau di di pilkada kecil lah. Kalau Mbak, ini kan kalau di pilkada agak berkurang ya, maksudnya memang anggarannya gak sebanyak pemilu seperti itu kan, dan calon-calonnya kan juga lebih sedikit daripada pemilu. Sebenarnya politik uang ini seberapa merusak sih Mbak untuk generasi pemilih-pemilih pemula ini? Kan pemilih pemula itu belum tahu kalau politik uang itu memang dijadikan sebuah alat untuk menarik suara hari ini kan. Nah itu seberapa merusak generasi pemula ini sih? Kalau yang tua-tua pastinya kan udah tahu ya. Iya, gini Mas, terkait dengan pemilih pemula. Nah, pemilih pemula itu kan baru ya, anak yang umur 17 tahun, belum stabil, anak yang masih labil lah ya. Dijak koncone Rini, dijak koncone Rono, apa meneh entuk duit gitu ya. Lah mereka kan enak nih dapat duit bisa jajan gitu kan. Itu kan pemikiran instan mereka. Lah hal-hal seperti ini sangat merusak sekali demokrasi yang berjalan di Indonesia, bahkan di wilayah kita Kabupaten Banyuwangi. Karena apa? Politik uang memang terlihat sepele, yang dikasih hanya tidak sampai nominal yang begitu banyak, tapi mereka menerima itu merasa bahwa hal itu wajar, ya kan? Iya wajar, kalau di gitu desa ya. wajar.
Nah, hal-hal seperti itu sangat merusak sekali di demokrasi kita. Karena apa? Kita itu kan memilih pemimpin ya, Mas. Memilih pemimpin ketika kita dikasih uang dan kita memilih karena uang, pemimpin tersebut nantinya akan mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Karena mereka apa? Mereka sudah mengeluarkan uang banyak, Mas. Dan ketika mereka sudah jadi pemimpin, mereka pasti berpikir, oh, aku itu wis otorek duit akeh. Aku kudu balik gitu kan. Itu merusak sekali kan. Ketika pemimpin sudah jadi, habis itu mereka memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Salah satunya dampaknya seperti itu. Keduanya, pemilih pemula seharusnya menjadi memutuskan rantai money politik, karena mereka lebih apa ya, ketika kita memberikan edukasi mereka lebih bisa menerima, Mas. Soalnya mereka belum berjejaring seperti kita ya, sudah berjejaring dengan banyak orang, sudah hidup di luar dengan segala situasi politik gitu ya. Kalau anak yang masih pilih pemula, mereka kan hidupannya di sekolah, berteman, nongkrong, terus habis itu ya pulang gitu ya. Mereka sebenarnya lebih enak ketika kita mengedukasi bahwa money politik itu tidak boleh dan lain sebagainya. Tapi enak, Mas, dibandingkan orang yang sudah seperti kita juga banyak kebutuhan gitu ya. Seharusnya mereka harus gencar diberikan edukasi, karena mereka lah yang bisa memutus rantai money politik ini. Ketika mereka sudah punya prinsip bahwa money politik itu tidak boleh, generasi selanjutnya di masa depan akan selamat dari money politik, Mas. Gitu, Mas. Menarik ya. Berarti memang generasi ini harus mulai cerdas untuk memilih ya, Mbak. Ya, apalagi pemilih pemula ini adalah pemilih yang kebanyakan melek media. Seharusnya mereka melihat pilkada, melihat pasangan calon bukan hanya dari uang atau dari materi yang diberikan kepada mereka, tapi dari jejak rekam dan lain sebagainya di media sosialnya. Mereka kan pasti punya media sosial, Mas. Tapi kan itu sulit, Mbak, untuk menelusuri rekam jejaknya, track recordnya seorang paslon itu kan sulit. Setidaknya gini, Mas, kita lihat kan media sosialnya, kita pasti lihat media sosialnya, dan umpama si pemilih pemula ingin tahu paslon 1 media sosialnya, kan tinggal ngetik IG, bahkan di Facebook mereka berkampanye dan sebagainya kan. Nah, itu bisa dilihat dari. Tapi kan itu Mbak, hanya menunjukkan sisi positifnya. Tapi kan biasanya kalau IG pribadi itu memang di branding untuk menampilkan citra positif. Jadi kalau pemilih itu melihat IG atau melihat media sosial calon, itu kan pasti positif kan citra yang dibangun. Jadi apa yang menjadikan tolak ukur bagi pemilih pemula ini untuk memilih dan menetapkan pilihan dan menjatuhkan suaranya itu di paslon tertentu? Jadi, kalau menurut saya terkait pemilih pemula yang harus memilih salah satu paslon dan tolak ukurnya bagaimana, kita tetap melihat track record dan program-program yang mereka gencarkan di media sosial dan di debat kayak untuk Mas. Oh ya, kemarin debat pamungkas ya? Iya, kan debat sudah 3 kali, Mas. 3 kali. Kita bisa lihat program-program mereka. Dari program tersebut kita bisa memilih mana paslon yang sesuai dengan keyakinan kita, programnya yang bagus dan mendukung untuk kemajuan Kabupaten Banyuwangi, seperti itu. Terus sebenarnya politik uang ini apa ada peraturan khususnya, Mbak? Bagi yang melakukan praktek politik uang ya, itu di desa-desa mungkin ada yang seperti itu tim kampanyenya, itu apa ada apa ada peraturan khususnya? Gini, Mas,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu lebih awal lahir dibandingkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksi maupun bagi yang menerima dan bagi yang memberi. Namun yang blunder itu ketika penanganan. Nah, penanganan itu kan ketika ada yang memberikan yang melakukan money politik, mereka kan penanganannya di Bawaslu. Yang menentukan adalah kita klarifikasi dari Bawaslu dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kadang lobby-lobby itu di undang-undang pun ada paslon itu boleh kok Mas memberikan kayak seperti pin gitu ya, seperti pin Merchandise, ya, terus kaos, kerudung. tapi cuma ya tidak boleh berbentuk uang. Tapi Berat. hari ini kok ya masih banyak ya yang di desa-desa itu memang mengharapkan. Itu Mas yang menjadi permasalahan di negara kita ya. Orang-orang yang apalagi menengah ke bawah, mereka masih memandang money politik adalah hal yang wajar mereka, karena mereka melihatnya setiap pemimpin sudah jadi, mereka selalu mikirnya udah nggak ingat sama mereka. Iya. Apalagi Memang. terkait dengan pemilu kayak caleg-caleg gitu ya, setelah jadi, Betul. ya Lali wes. itu lali wes. Lali wes. Karena hal-hal tersebut mereka itu mandangnya ya wajar lah, kita yo minta lega mau nyoblos mau mari ngono gak ilang. Oh iya. Gila. Ya, cara berpikirnya sederhana sih, Mbak. Kalau orang yang melek melek pendidikan, kita memandang money politik itu merugikan Mas. Kan apa? Kita diberi uang. Setelah itu mereka menjadi pemimpin, gimana ya? Terus katanya nggak ingat kepada kita. Terus kita diberi uang, terus kita kan mau nagih program mereka. Iya enggak? Kita kalau udah diberi uang. Tapi kalau kita memilihnya dengan sepenuh hati ya, dengan pilihan hati gitu ya. Oh, orang ini baik dan dia bisa dipercaya. Dan ketika dia udah jadi, insya Allah programnya untuk masyarakat tidak akan dia korupsi dan akan tetap tersalurkan ke masyarakat gitu. Tapi kan itu butuh kontrol juga sih, Mbak. Ya. Kontrol dari masyarakatnya sendiri. Ya. Terus bagaimana, Mbak, caranya untuk mengedukasi ini? Ini kan memang itu sudah mengakar ya kalau di orang-orang tua. Jadi sampean mau memangkas. Dan ini bagaimana treatment-treatment yang dilakukan untuk pemilih pemula ini agar tidak terjerumus di politik uang? Gini sebenarnya, untuk memangkas itu kita dari jajaran KPU ke bawah melakukan pertama edukasi pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah seperti itu. Dan untuk treatment selanjutnya, paslon maupun ketika pemilu caleg-caleg dan lain sebagainya, itu KPU sudah memberikan maupun Bawaslu sudah memberikan peraturan bahwa money politik tidak boleh dilakukan, hanya boleh memberikan pin maupun kaos gitu Mas, yang tidak berbentuk uang. Paslon-paslon itu sudah diberi arahan seperti itu Mas, dan sudah diberikan peraturan seperti itu. Nah, ketika itu masih terjadi money politik, di Bawaslu itu juga ada pelaporan atau kita bisa lapor ke pengawas tingkat kecamatan, panwas gitu, mensosialisasikan agar tidak ada money politik. Terus yang menjadi titik tekan apa, Mbak? Apa soal money politik aja atau Enggak, yang lain? Apa? yang lain juga. Jadi titik tekan ya soal agar pemilih tidak golput, terus agar pemilih juga memilih
sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan hati mereka, kayak gitu Mas. Agar mereka juga semangat untuk mencoblos ketika Ya. 27 November 2024 besok ini, Oh iya. gitu ya. Ya itu yang Hanya di pilkada ini tidak seperti pemilu kan Mas. Kalau pemilu itu semua partai politik, terus caleg sama-sama berkampanye gitu kan Mas. Hmm. Kita juga berkampanye gitu kan, mensosialisasikan pemilu Mas. Gitu. Kalau di pilkada hanya ada paslon yang mensosialisasikan, dan paslon itu kan jumlahnya terbatas ya. Di Banyuwangi bupati 2 paslon, tingkat gubernur 3 paslon. Berarti kan mereka yang mensosialisasikan juga terkait pilkada ini. Kita juga dari KPU. Makanya terkadang pilkada itu partisipasi masyarakatnya wajar saja lebih rendah dibandingkan pemilu gitu. Tapi kita optimis insya Allah Kabupaten Banyuwangi mencapai maksimal 80%. Harus itu Mbak. Kalau Nggak, kurang, maksimal 80% gitu ya. ya kalau kurang gimana? Apa pemilihannya batal? Oh ya enggak. Oh, gimana? Ya kalau kurang itu menjadi koreksi kita gitu Mas untuk pilkada selanjutnya. Kalau Mbak selama ini melakukan sosialisasi, effort, terus evaluasi kecilnya, cara-cara yang dilakukan itu sudah ngena apa belum di pemilih pemula? Kalau caranya alhamdulillah sudah kenal lah. Kita pernah sosialisasi di SMAN 1 Serono. Kita sudah pernah sosialisasi di SMAN 1 Serono dan alhamdulillah teman-teman pemilih pemula di SMAN 1 Serono antusias sekali mengikuti sosialisasi dari kita. Closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman pemula yang baru saja memberikan hak suaranya di pilkada ini, teman-teman adalah masa depan bangsa ini, sehingga teman-teman harus menjadi agen perubahan untuk bangsa ini agar selanjutnya money politik ini tidak terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya di generasi selanjutnya money politik ini rantainya bisa putus karena jenengan semua memiliki prinsip bahwa money politik itu mencederai demokrasi bangsa. Ayo kita di tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, tolak golput. Tolak golput ya, tolak golput. Jangan sampai lupa tanggal 27 itu kita pemilihan. Terima kasih Mbak Ira ya atas kehadirannya ya. Yeay. Terima kasih banyak sekali perwakilan dari BPK ini yang sangat luar biasa.